Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan lanjutkan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari pemirsa ya Pak ya. Tadi kita sudah sampai ke ayat 46, kita lanjutkan di ayat 47. Oke, 47. Jadi ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang sikap kaum musyrik terhadap Al-Quran, sikap mereka terhadap Nabi. Maka ayat 47 ini menyatakan bahwa sebenarnya kami mengetahui, kami Allah mengetahui, kata kami lagi, ya, malaikatnya paling tidak yang mencatat di sini juga mengetahui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka dengarkan, bagaimana sikap mereka ketika mendengarkan darimu, dan bagaimana ketika mereka itu berbisik-bisik satu dengan yang lain. Semua itu Allah tahu. Dan sesungguhnya antara lain yang mereka ucapkan itu adalah bahwa wahai kaum muslimin, kamu tidak mengikuti seorang kecuali seorang yang terkena sihir dari Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad ya, mereka tanggapan mereka terhadap Nabi Muhammad itu bahwa ini orang kena sihir nih. Oke. Cobalah renungkan bagaimana mereka itu memberikan sifat yang sangat aneh kepadamu, sehingga mereka itu tersesat dan tidak dapat menemukan jalan yang benar karena kesesatan mereka. Nah, baru ayat berikutnya ini berbicara tentang sikap kaum musyrik. Kalau tadi sikapnya terhadap Al-Quran dan terhadap Nabi Muhammad, sekarang dia berbicara tentang sikapnya menyangkut hari kemudian. Mereka berkata, apa masuk di akal kita ini sudah jadi tulang belulang, sudah jadi bercampur dengan tanah, apa masuk di akal kita hidup kembali? Nah, maka ini dijawab dengan suatu pertanyaan. Ini dijawab bagaikan berdialog. Wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada dia, kalian itu berkata bahwa kami sudah jadi tulang belulang. Tidak usah jadi tulang belulang. Coba kalian berkata kami sudah jadi batu, kami sudah jadi besi. Kalau tulang belulang itu pernah hidup. Kalau batu tidak pernah hidup. Ya kan? Kalau besi tidak pernah hidup. Nah, sekarang kalian boleh bertanya, kalau kami jadi batu dan jadi besi, siapa yang menciptakan kami kembali? Atau boleh jadi yang lebih mustahil lagi dari batu dan besi. Mereka akan terdiam. Jawablah wahai Nabi Muhammad, bahwa yang menciptakan kamu kembali adalah yang menciptakan kamu pertama kali. Pertama kali kamu tidak wujud, lantas kamu tercipta. Kalau sekarang kamu sudah mati, ada sisanya, yaitu tulang belulang dan lain-lain sebagainya. Itu lebih mudah menurut ukuran kamu. Nah, ketika itu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala atau mengangguk-ngangguk. Mereka terdiam, tidak dapat menjawab. Boleh jadi masuk di dalam pikiran mereka, maka ketika itu mereka akan berkata kapan itu terjadi. Nah, soal kapan tidak usah tanyakan, tetapi kamu harus akui dulu bahwa kebangkitan itu ada setelah kematian. Nah, jawablah, jadi sudah dekat. Yang penting setiap kamu harus sadar bahwa ada hari kemudian, dan setiap orang punya hari kemudiannya sendiri ketika dia mati. Kalau orang mati itu sudah bangkit kiamatnya, kiamat kecil, masing-masing individu. Jadi tidak usah tanya. Kita bisa berkata begini, jangan tanya kapan dia datang, tetapi persiapkanlah apa yang kamu perlukan ketika dia datang. Saya kira itu. Baik, kita mau lanjutkan dulu dengan menjawab pertanyaan ya Pak ya? Iya, mari kita. Dari pemirsa ya. Baik, kita akan lihat tayangan berikut ini, tayangan dari pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Nur Khairi. Pada surat Al-Isra ayat 49, dapatkah kita menyimpulkan bahwa manusia dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Itu berarti merupakan sebuah peristiwa reinkarnasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat tadi, Bapak, mengenai manusia yang dibangkitkan kembali. Apakah itu maksudnya dari pertanyaan tadi bahwa
reinkarnasi gitu. Lahir lagi ke dunia menjadi orang yang baru. Kita bisa berkata dalam dua tanda petik reinkarnasi. Tetapi apa yang difahami oleh agama-agama lain tentang reinkarnasi adalah kehidupan kembali di dunia ini. Kehidupan kembali di dunia ini dalam bentuk yang lain. Bisa jadi meningkat, bisa jadi turun. Kalau dalam Islam ada kehidupan lagi, tetapi kehidupan itu bukan di dunia ini, sudah di akhirat nanti. Nah, dalam rinciannya pasti banyak perbedaan, tapi pada prinsipnya setiap manusia yang sudah mati kelak akan dibangkitkan lagi di dunia yang berbeda dengan dunia masa kini. Alam yang berbeda yaitu di akhirat itu ya Pak ya. Oke, jadi tidak ada ya reinkarnasi kalau menurut dalam pengertian itu tadi tidak ada reinkarnasi seperti halnya bahwa hidup lagi di dunia dia jadi kucing, jadi anjing, jadi atau meningkat, tidak ada itu. Di akhirat dunia sudah hancur. Dan sangat jelas juga diterangkan dalam Al-Quran ya mengenai hari kebangkitan itu ya Bapak. Baik, kita akan jawab satu pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana. Apakah yang dimaksud dengan arsy? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arsh. Kita lihat dulu arsh dalam pengertian bahasa itu tempat yang tinggi. Itu dasarnya. Karena itu raja atau penguasa biasanya duduk di tempat yang tinggi sehingga lahirlah makna singgasana. Yang duduk di singgasana itu adalah yang tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menggambarkan kepada kita bahwa yang tertinggi dari seluruh yang tinggi itu adalah Tuhan. Pemilik singgasana itu adalah pasti berkuasa dalam wilayahnya. Karena Allah duduk dalam dua tanda petik lagi, duduk di singgasana wujud ini, maka pastilah Allah itu yang paling berkuasa di wujud ini. Saya kira itu arti singgasana. Jadi tidak perlu kita bayangkan bahwa Allah duduk di satu tempat, tidak. Ada hierarki. Kita ada kepala kampung, ada kepala desa, ada bupati, ada gubernur, ya kan? Ada menteri, ada presiden. Ini hierarki tertinggi. Di bawahnya ada ini, begitu juga. Yang tertinggi adalah yang maha kuasa, yang berada di singgasana itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan arsh itu tadi ya Bapak ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Nanti Mbak Cici juga bisa mengajukan pertanyaannya di segmen yang berikutnya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali. Bahkan orang yang mati itu bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kita sudah menguraikan tadi ya, sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy mulai dari ayat 42 sampai 51 ya tadi ya. Baik, Mbak Cici mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan dari apa yang sudah disampaikan? Ya, Pak Quraisy, soal dibangkitkan kembali, ada beberapa yang berpendapat bahwa kalau kita mati itu sebetulnya kan cuma jasadnya aja, tapi jiwanya itu masih kita masih bisa. Jadi katanya nih itu maksudnya di alam dunia pada saat kita meninggal sebelum dimakamkan. Saya pernah dengar bahwa sebetulnya kita masih melihat jasad kita di situ. Nah, jadi sebetulnya kalau dibangkitkan kembali itu ada yang bilang sebetulnya itu ruhnya. Jadi bukan jasad secara harfiah. Gimana menurut Bapak? Itu ada benarnya bahwa sebenarnya orang mati itu yang rusak wadahnya, casingnya. Tetapi jiwanya ada. Jadi tidak pernah yang mati itu atau kematian itu bukan ketiadaan. Dia masih ada ruhnya, itu meninggalkan dia punya jasad menuju ke suatu tempat. Tempat itu namanya barzakh.
Itu yang biasa lantas orang lukiskan kubur. Ya, alam kubur. Karena itu yang kita tahu di sana dia. Sebenarnya bukan kubur itu, di satu alam yang lain. Ya. Alam yang kita tidak tahu. Di sana dia hidup, di sana dia melihat. Bahkan orang yang mati itu bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Dalam arti antara lain melalui mimpi. Jadi kalau yang datang ke mimpi itu memang benar-benar betul dari yang mati? Belum tentu, karena mimpi bermacam-macam. Tapi bisa. Kalau monitor Anda baik, Anda bisa rasakan, Anda bisa tangkap. Ya toh? Kalau apa itu monitor yang baik? Bahwa Anda lebih mengasuh jiwa Anda ketimbang badan Anda. Itu monitornya baik. Dia bisa berhubungan, dia sekian banyak itu yang terjadi, dan itu bukan hal yang mustahil sama sekali. Jadi jiwanya masih ada. Pokoknya di akhirat nanti sempurna. Hidup di dunia ini bukan hidup yang sempurna. Di akhirat itu sempurna. Hanya senda gurau kalau di dunia itu ya, dikatakan dalam Al-Quran itu. Tempat singgah sementara. Tapi penting justru di dunia tuh apa harus dilakukan di dunia tuh nanti akan menjadi bekal di akhirat. Oke, Mbak Cici mungkin kembali soal kami tadi, Allah kami itu kan kalau saya berpikiran Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, dan kemudian tadi kan Pak Kura sempat juga kalau kita di dunia ini, kami ini apakah termasuk lingkungan sehingga membedakan yang orang sering baca Quran sama yang tidak, itu termasuk. Jadi saya ingin lebih jelaskan lagi. Al-Quran seringkali menunjuk Tuhan dengan kata kami, tapi dia juga menunjuk dirinya dengan kata aku. Ada rumus bahwa kata kami itu bisa digunakan untuk menggambarkan kemuliaan, bisa juga digunakan untuk menggambarkan bahwa ada yang terlibat selain saya. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan Adam, dikatakannya kepada iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada apa yang aku ciptakan. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, dikatakannya sembahlah aku. Ketika Allah berbicara tentang pemberian taubat, dikatakannya aku yang memberi pengampunan. Tetapi ketika Allah berbicara tentang rezeki, dikatakannya kami yang memberi rezeki. Selalu nggak Pak, kalau pemberian rezeki itu Allah hampir selalu menggunakan kata kami. Kalau Allah menggambarkan tentang usia, digunakannya waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya. Karena apa? Ada keterlibatan manusia dalam panjang atau pendeknya usianya. Mau panjang usia Anda, bersilaturahim, jaga kesehatan. Mungkin kalau rezeki juga dikaitkan dengan bahwa dibutuhkan usaha manusia. Harus ada usaha manusia, betul. Nahnu di episode yang lalu itu karena kami yang memberi rezeki kamu. Dikatakan bukan, dia katakan saya yang memberi rezeki. Isyarat bahwa ada keterlibatan selain dari Allah. Jadi keterlibatan di sini bukan hanya tanda kutip pasukan Allah begitu ya, malaikat, tapi ya bisa malaikat. Manusia. Ketika Allah menyatakan kami yang menurunkan Al-Quran, yang dimaksud dengan kami di situ Allah, tapi yang ikut menurunkan Allah memerintahkan malaikat Jibril membawanya, jadi bisa malaikat, bisa lingkungan juga, bisa tanah juga. Anda mau jadikan tumbuhan Anda tumbuh dengan subur, Anda harus terlibat, tetapi ada keterlibatan tanah. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi sedikit. Mbak Cici mungkin masih ada yang ingin tanya? Masih boleh? Boleh, nanti kita akan jawab selanjutnya. Pertanyaan aja dulu. Soal tadi kalau tasbih itu kan tidak hanya diucapkan di mulut, begitu juga dengan kita bersyukur, misalkan alhamdulillah, itu pun juga sebetulnya sehari-hari yang kita lihat ini kan udah sebetulnya kita terima kasih. Jadi bukan berarti yang zikir 1000 sehari, 2000, tapi lebih banyak ke zikir dalam hati. Tapi kita jawabnya nanti ya Bapak. Setelah ini kita akan jawab di segmen yang berikutnya beserta dengan kesimpulan dari apa yang sudah kita uraikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Ya baik, kita sudah ada di segmen akhir, tapi kita masih ingin berdiskusi lagi ya sedikit mengenai tadi yang sudah ditanyakan oleh Mbak Cici mengenai tasbih zikir ya, lebih dikhususkan pada zikir. Banyak di hati, mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada setiap yang ada, atau kita menyebutkan tadi udah diulangnya, misalkan yang harus 1000 sehari, 2000. Ya, zikir itu atau syukur itu sempurna dia kalau yang berperanan dalam zikir dan syukur itu 3 hal. Yang pertama hati. Itu sebabnya salah satu makna zikir adalah merenung, menyadari. Nah, yang kedua yang berperanan lidah. Kalau saya menyadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah, kesadaran saya itu mendorong saya untuk mengucapkan dengan lidah. Yang ketiga, anggota tubuh. Kalau Anda ingat Tuhan, ingat bahwa Dia Maha Kuasa, maka Anda akan akan mengandalkannya. Kalau Anda sakit lantas ingat Tuhan, Anda tidak akan berputus asa. Sehingga, jadi 3 hal itu. Biasanya sesuatu yang diingat mengundang untuk disebut, ya. Otomatis ya. Otomatis. Oh ingat, oh itu si A kemarin datang tuh. Saya ingat, saya terus sebut, itu si A datang. Sebaliknya, sesuatu yang disebut bisa mengundang ingatan. Ya. Saya sebut misalnya Anda, oh kemarin Anda ke toko itu ya, itu saya sampaikan, Anda terus teringat, oh iya betul. Nah, kita tidak bisa melarang atau menilai bahwa menyebut-nyebut nama Tuhan dengan lidah itu buruk. Tetapi sebenarnya mestinya digabung ketiga hal ini. Jadi menyebut sekali dengan menggabung ketiganya itu lebih baik daripada menyebut 1000 kali tanpa ada kesadaran, tanpa ada ingatan pada Tuhan. Gitu, lupa ya, atau ngantuk tadi. Tapi Pak Fresh, kalau tidak terlarang. Tapi kalau yang berkaitan dengan anggota tubuh, ini maksudnya laksanakanlah melalui anggota tubuh Anda apa pesan zikir itu. Maksudnya gimana tuh Pak? Nah, sekarang begini, Alhamdulillah, atau Anda berzikir, Ya Razak, wahai Tuhan pemberi rezeki. Ingatlah bahwa pemberian rezeki Allah itu menuntut Anda untuk bekerja. Jadi kesadaran ya. Sebenarnya juga akhirnya kalau anggota tubuh ini perwujudan rasa syukur itu ya. Ya bisa dalam bentuk kita sudah mengucapkan, kita sudah mengingat. Kita lihat rasa syukur. Kita lihat begini, ya Allah, terima kasih kamu kasih saya anak. Terima kasih kan. Di dalam hati ada, diucapkan ada. Oke deh, perbuatan. Kalau menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah, didiklah anak Anda sesuai dengan kehendak Allah. Itu buahnya zikir. Ya kan? Tapi ikhtiarnya kali ini. Iya. Aplikasinya dari rasa syukur dari apa yang kita ucapkan itu tadi. Dari tujuan zikir. Baik Bapak, kita mungkin akan coba untuk menyimpulkan ya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Mbak Cici sudah puas dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita masih bisa lanjutkan. Yang pertama saya kira yang kita pernah terangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan tidak dapat dibayangkan oleh benak kecuali bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Sempurna. Karena itu jika ada 2 Tuhan atau lebih, maka pasti mereka akan bersaing memperebutkan kekuasaan. Kalau bersaing, yang menanglah yang jadi Tuhan. Ya kan? Oke. Yang kedua, setiap ciptaan Allah sangat sempurna dan serasi, bukan saja pada wujud atau sistem kerjanya sebagai satu kesatuan, tapi juga dalam bagian dan rincian masing-masing satuan.
Keserasian itulah salah satu makna tasbihnya. Kepatuhannya kepada sistem yang ditetapkan Tuhan, itu juga makna tasbihnya. Atau bisa juga Anda katakan, memang mereka bertasbih tanpa terdengar suara darinya, karena memang kita tidak dapat menjangkau bagaimana tasbih mereka. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi yang tidak percaya untuk dapat meraih manfaat dari petunjuk Al-Quran. Ini disebabkan karena kebejatan hati mereka dan karena mereka tidak membuka pintu hati mereka. Jadi Rasul Muhammad SAW sekali-kali tidak disentuh oleh sihir. Beliau terpelihara oleh Allah sehingga hal tersebut tidak akan menyentuhnya. Yang selanjutnya, menggunakan gaya dialogis seperti tadi, siapa yang menghidupkan kembali yang mati dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan nilai-nilai agama. Jadi jangan mengajarkan agama itu begini, lakukan dialog. Karena dengan melakukan dialog itu bisa tertanam di dalam hati dan bisa mengundang yang ragu untuk bertanya, dan bisa menjadikan Anda menjawab pertanyaan yang dia ragukan itu. Saya kira itu antara lain kesimpulan kita. Ya, baik. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada akhir dari acara ini. Pada hari ini kita sudah menguraikan Bapak Quraisy mengenai makna yang terkandung dalam Quran surat ayat 42 sampai dengan 51. Dan luar biasa ya, insya Allah apa yang sudah disampaikan bisa memberikan kepada kita pemahaman dan pendalam lagi mengenai ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Insya Allah dapat menjadi pelajaran, dan mudah-mudahan kita kembali lagi berjumpa esok hari di acara Tafsir Al-Misbah. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.